Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok Michael Faraday. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teks cerita inspiratif. Berikut anggota kelompok dari Michael Faraday. Saya Febriani Sarjiati, presensi 12. Saya Gading Ramadan Atmojo Nutriyadi, absen 13. Saya Nasya Amelia, absen 23. Dan terakhir ada saya Rafa Askafadi, nomor presensi 30. Baik, sesudah kita berkenalan, yuk kita lanjut ke daftar isi. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 poin, akan kami bonusi 1 poin lagi sebagai simpulan dari poin-poin 7 tadi. Poin yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif, lalu yang kedua tujuan teks cerita inspiratif, yang ketiga ada ciri-ciri teks cerita inspiratif, lalu yang keempat menyimpulkan isi. Nah, menyimpulkan isi ini termasuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lalu ada struktur teks cerita inspiratif, yang keenam ada kebahasaan teks cerita inspiratif, yang ketujuh menyusun, dan yang terakhir yaitu bonus contoh dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke poin yang pertama. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, teks cerita inspiratif adalah sebuah teks yang berisikan mengenai kisah perjuangan hidup seseorang atau tokoh terkenal yang pastinya memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga para pembaca mau mengikutinya. Untuk teks cerita inspiratif ini sudah pasti berisikan mengenai kisah yang dapat mengunggah semangat dan emosi serta mendorong para pembaca sehingga mau melakukan apa yang dilakukan oleh para tokoh di teks cerita inspiratif. Nah, sudah jelas belum mengenai teks cerita inspiratif ini pengertiannya? Kalau sudah, mari kita lanjut ke poin yang kedua. Yang kedua yaitu tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan teks cerita inspiratif ini ada 4. Yang pertama yaitu menceritakan kisah di perjuangan hidup seseorang. Kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Yang ketiga, menggugah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan imajinasi pembaca. Yang ketiga, ciri-ciri teks cerita inspiratif. Pertama, biasanya teks cerita inspiratif menjelaskan atau menceritakan kisah sukses seorang tokoh. Dua, menceritakan perjuangan hidup seseorang untuk melakukan tantangan dalam hidupnya. Tiga, menyampaikan hikmah atau pelajaran dari kisah hidupnya. Empat, menjelaskan tentang tokoh kisah hidupnya dalam hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupnya. Nomor 4, menyimpulkan isi atau intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik: 1. Tema, 2. Alur, 3. Penokohan, 4. Latar, 5. Sudut pandang, 6. Amanat. Unsur ekstrinsik: 1. Bahasa, 2. Latar belakang pengarang, 3. Nilai-nilai penting. Yang kelima ada struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi pengenalan tokoh atau pengantar cerita. Yang kedua yaitu komplikasi. Bagian teks cerita inspiratif yang berisi kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh seseorang selama hidup. Biasanya peristiwa-peristiwa yang diceritakan mampu menggugah pikiran pembaca. Yang ketiga, resolusi. Berisi peristiwa yang membuat tokoh sadar akan kebaikan. Masalah yang ada dalam cerita sudah dapat terselesaikan. Yang keempat yaitu kodal. Bagian ini berisi tentang akhir cerita dan biasanya
berisi simpulan dan pesan moral. Oke, selanjutnya di poin ke-6 ini kami akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, teks cerita inspiratif menggunakan kalimat definisi, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Kalimat definisi sendiri adalah kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang suatu hal. Dapat ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu. Kemudian yang kedua, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat. Kalimat harus mengandung subjek dan predikat sebagai unsur wajibnya dan dapat ditambah objek dan keterangan. Kalimat yang mengandung unsur subjek dan predikat, subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, atau subjek predikat objek dan keterangan dinamakan kalimat yang satu pola atau kalimat tunggal. Kemudian ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua atau lebih pola kalimat. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah adanya konjungsi urutan waktu, seperti lalu, kemudian, akhirnya, selanjutnya, dan sebagainya. Ketiga, terdapat kata benda, kata keterangan, kata sifat, kata ganti, dan lain-lain. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti objek dan dapat diubah ke bentuk pasif. Sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak diikuti objek dan tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Kemudian unsur kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kiasan atau metafora. Kemudian di poin yang ketujuh ini ada cara menyusun teks cerita inspiratif. Yang pertama adalah menentukan tema, kemudian merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Ketiga, rinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa. Libatkan emosi tapi jangan sampai berlebihan. Kemudian yang keempat, ada penentuan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Pastikan karakter tokoh dapat menginspirasi pembaca. Kemudian yang kelima, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaannya. Jangan lupa untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, teman-teman, setelah mempelajari dan membahas mengenai 7 poin utama dalam teks cerita inspiratif, nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru juga tadi sudah belajar kan? Sudah kami paparkan bagaimana cara membuat teks cerita inspiratif. Maka pada poin bonus ini telah kami sajikan contoh dari teks cerita inspiratif sebagai pelengkap dari pembahasan kami pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak nilai buruk pemacu semangat. Orientasi atau bagian pembuka. Tryout ASPD telah dimulai. Seluruh siswa kelas 9 akan mengikutinya. Tidak terkecuali Radit, ia akan menjadi salah satu peserta tryout. Radit adalah anak yang cukup dikenal di sekolah. Namun begitu, dia tidak terkenal sebagai murid yang sangat pandai karena kemalasannya menutupi kepintarannya. Lain halnya dengan murid seperti Ceril dan Gading, mereka terkenal pandai, juga tekun sehingga bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, kita sudah sampai di bagian komplikasi atau yang tadi sudah dipaparkan, bagian tengah yang berisi mengenai masalah. Tryout pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia pun dimulai. Radit selesai sangat awal, hanya 30 menit waktu pengerjaannya. Saat keluar, hasilnya pun tidak begitu buruk. Nilai sekitar 70 ia dapatkan. Memang, saat mengerjakan, ia tidak terlalu merasa kesulitan. Hasil itu cukup memuaskan hatinya. Masih ada 3 tryout tersisa yang harus ia hadapi. Di hari kedua, akan datang pelajaran yang paling dibenci Radit.
atau mungkin hampir semua siswa, yaitu matematika. Pada malam harinya, entah apa yang dia pikirkan, dia malah menghabiskan waktu mendengarkan lagu dan bersantai. Entah karena terlalu benci atau bagaimana, ia malah tidak belajar. Padahal murid-murid pandai seperti Cheryl dan Gading tetap belajar untuk bersiap menghadapi tryout matematika. Pelaksanaan tryout matematika pun tiba. Beberapa soal di awal memang dapat dilahap Radit dengan mudah, tetapi makin melanjutkan soal, makin cemas perasaannya. Rafa yang berada di sebelahnya melihat jelas kalau Radit gelisah kebingungan. Selepas ujian pun, Rafa menanyakan dirinya tentang ujian tadi. Ia menjawab, "Aku nggak mikir sama sekali. Paling tadi cuma 6 soal yang aku benar-benar pikirkan." Keberuntungan hanyalah penolong yang ia harapkan. Karena ia tahu ia tidak mampu mengerjakan tryout pagi itu. Saat yang ditunggu pun tiba. Nilai sudah keluar dan betapa terkejutnya Radit. Ia mendapatkan nilai 38. Itu artinya ia menjawab salah pada lebih dari separuh soal yang ada. Di situ pula mental Radit jatuh amblas. Bu Rohmah pun sampai ikut memotivasinya untuk belajar lebih giat. Ia baru sadar kalau ia memang butuh untuk berjuang. Namun, ia bersyukur karena ini baru tryout. Seandainya ini adalah ASPD, maka habis sudah dirinya. Nah, teman-teman, kita sampai di bagian resolusi atau bagian yang berisi penyelesaian masalah. Setelah kejadian buruk itu, ia termotivasi dan memutuskan untuk memaksimalkan 2 tryout tersisa. Di malam hari, sebelum tryout, dia memaksimalkan waktunya untuk belajar, mengerjakan soal-soal latihan. Dan ternyata hasilnya bisa membaik. Hal itu semakin memantapkan bahwa memang ia butuh perjuangan lebih agar nilainya bisa lebih baik. Karena sejatinya Radit adalah murid yang pintar, hanya saja sering dikalahkan oleh kemalasannya sendiri. Teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir yaitu koda, yang mana bagian ini berisikan mengenai amanat dan pesan yang ingin disampaikan penulis dan pesan dari cerita inspiratif. Dengan terjadinya semua itu, ia dapat memetik pelajaran bahwa untuk meraih sesuatu dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Ia pun sadar kalau ia harus siap untuk KSPD mendatang, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Baiklah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih sudah menyimak pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan.